Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak, para ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Al-Istiqomah ini untuk thalab ilmi. Insya Allah tema yang akan kita bahas adalah, judulnya adalah Ma'rifatur Rasul, mengenal Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tema ini sebetulnya bisa digali ya, nanti diperdalam di dalam buku ini. Nah, ini buku judulnya Mengenal Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Buku ini ditulis oleh Hasan, ditulis tahun 40-an. Terbit terakhir tahun 95 dan alhamdulillah sekarang diterbitkan baru lagi ini, Mengenal Muhammad judulnya ya. Mungkin ada yang bertanya, buku ini apakah buku sirah Nabi? Jawabannya bukan. Mengenal Nabi Muhammad SAW atau Ma'rifatur Rasul biasanya dalam pengetahuan kita yang umum cukup saja dengan mengajarkan sirah Nabi. Padahal sebetulnya mengajarkan sirah Nabi itu nanti tahap kedua, karena agama itu tidak dibangun di atas sejarah. Nah, ini bedanya antara Islam dengan agama yang lain. Saya ambil contoh misalnya gini, agama Kristen. Di dalam kitab sucinya itu nanti ada gandeng si jalan. Di agama Kristen itu dalam kitab sucinya itu nanti ada khusus, terutama dalam perjanjian lama, isinya itu sejarah. Sejarah kan gitu. Seperti cerita Sodom dan Gomora, cerita Bani Israel dan seterusnya. Jadi sejarah itu menjadi dasar bagi agama. Walaupun nanti tetap saja tidak bisa dia dijadikan sebagai dasar yang kuat, karena memang sejarah itu tafsirnya banyak. Jadi tidak ada yang bisa menafsirkan sejarah itu dengan satu tafsir, tidak bisa. Di agama yang lain seperti agama Hindu itu juga sama itu. Agama itu dibangun berdasarkan adat istiadat zaman baheula, leluhur, itu sejarah juga. Makanya di Quran disebutkan bahwa agama orang-orang yang dihadapi Nabi Muhammad itu adalah agama yang mereka katakan ma wajadna alaihi aba'ana. Ma wajadna alaihi aba'ana itu artinya adalah apa yang dahulu ditemukan, dijalankan, dilaksanakan oleh bapak-bapak kami. Nah, pan sok itunya loba nu ngadalil agama teh make da zaman baheula oge kitu. Gitu. Itu pakai dalil agama ini bukan hal yang sederhana, dan memang itu terjadi. Hampir semua agama dalilna teh da baheula oge kitu. Itu artinya da baheula oge kitu teh sejarah itu namanya ya. Nah, itu jadi seolah-olah yang namanya sejarah itu sesuatu yang pasti benar sehingga kita harus mengikutinya. Pola pikir itu dibongkar oleh Al-Quran, dibongkar oleh Nabi Muhammad SAW. Beragama itu bukan begitu. Jadi beragama itu bukan da baheula oge kitu sanes gitu. Makanya kenapa di dalam Islam sumber agama itu cuma dua. Yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah Nabi Muhammad SAW. Al-Quran itu apa? Al-Quran itu kalam Allah yang dititipkan kepada Nabi Muhammad. Nah, itu Quran, bukan sejarah. Itu sesuatu yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja dijadikan sebagai petunjuk.
Al-Quran itu nanti dibedakan dari produk sejarah karena sifat-sifatnya beda dengan apa yang dihasilkan oleh manusia. Contoh misalnya keistimewaan Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan al-dzikra. Al-dzikra itu Al-Quran. Wa inna lahu lahafidun. Dan kami akan menjaganya, tidak akan berubah. Nah itu yang namanya Al-Quran dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Itu cirinya bukan produksi manusia tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu apa? Sunnah Nabi itu adalah pertama qaulun, ucapan Nabi. Kemudian af'al, perbuatan dari Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, atau takrir. Nah, yang paling utama adalah qaul dan af'al. Karena takrir itu juga adalah qaul. Kaul dan af'al Nabi. Apakah semua kaul dan af'al Nabi dijadikan sebagai dasar petunjuk di dalam kehidupan? Tidak. Tetapi yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk itu namanya sunnah. Makanya nanti kalau Imam Syafi'i itu membagi, nanti ada sunnah Nabi itu ada 3 jenisnya. Ada namanya sunnah yang sifatnya qurbah. Qurbah itu artinya perbuatan Nabi yang harus diikuti oleh umatnya. Yang kedua ada sunnah Nabi yang sifatnya ta'ah. Ta'ah itu adalah sesuatu yang ini khusus untuk Nabi saja. Dia tidak boleh diikuti oleh yang lain. Nah, seperti ada beberapa perbuatan Nabi yang tidak bisa diikuti dan tidak boleh diikuti. Nah seperti misalnya Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj tekudu diturutan. Tuh dia udah mual bisa. Nabi Isra Mi'raj, tapi ya kita nggak bisa mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam Isra dan Mi'raj ini. Atau misalnya Nabi itu wajib sholat tahajud, kita tidak usah ikut kewajibannya, hanya sunat saja buat kita. Nabi istrinya 9, nah ulah diturutan ya makan gitu, cukup opat wae, eta ge keunu mampu itu Nah terus baru ada perbuatan Nabi, sunnah Nabi itu yang ketiga yaitu jibiliyah. Nah, jibiliyah ini adalah perbuatan Nabi yang manusiawi, boleh diikuti boleh tidak. Seperti misalnya Nabi menyukai warna merah, Nabi menyukai warna putih, itu tidak dijadikan sebagai agama. Maka di dalam agama itu warna itu tidak jadi patokan. Umpamanya kan gitu ya, kalau sholat pakai baju warna putih, wah pahalanya jadi 27,5 gitu ya. Karena ada warna putihnya. Tidak, itu sama saja mau pakai baju warna putih, warna merah, hitam atau apa saja gitu, asal bajunya menutupi aurat dan sesuai dengan kesopanan ya, khudzu zinatakum inda kulli masjid, maka sholat itu pahalanya sama saja. Jadi artinya bukan merupakan bagian dari agama. Padahal ada nanti yang menjelaskan bahwa Nabi itu menyukai warna putih, Nabi biasa menggunakan menyukai juga warna merah umpamanya kan gitu. Nah tapi itu tidak dijadikan sebagai agama, padahal ada di dalam kehidupan Nabi. Nah makanya nanti yang dijadikan agama itu adalah Al-Quran dengan sunnah yang mu'tabarah, sunnah yang dijadikan sebagai dasar agama. Sisanya bukan merupakan dasar agama gitu. Kalau sebagai pelajaran sih banyak lah bisa ya, tetapi kalau sebagai dasar membangun agama itu oleh Rasulullah SAW dibangun seperti itu. Jadi ada Al-Quran, ada sunnah Nabi Muhammad SAW yang mu'tabarah. Nah sedangkan sirah Nabi Muhammad SAW itu adalah sejarah. Itu kita tidak pernah menemukan di dalam kitab-kitab apapun ya dalam mengenai agama bahwa dasar agama itu adalah sirah Nabi. Apa bedanya antara sirah Nabi dengan sunnah Nabi? Nah, ada yang pernah tahu nggak ini? Bedanya sunnah Nabi dengan sirah Nabi, dua-duanya tentang Nabi. Satu sunnah Nabi, ada sunnatul Rasul, ada siratul Rasul. Sunnah Nabi dan sirah Nabi Muhammad SAW. Namun diajar oke benternya, mau diajar sunnah itu biasanya kita disebutnya belajar hadis. Baca kitab Bulughul Maram, apa yang kita baca? Sunnah. Baca kitab Imam An-Nasai, namanya Sunan An-Nasai. Sunnah-sunnah dari Imam An-Nasai. Membaca kitabnya Imam Tirmidzi, namanya Sunnah Imam Tirmidzi.
atau Sunan Imam Tirmidzi. Nah, sirah Nabi itu juga lain ya. Kalau kita misalnya belajar sirah itu ada sirahnya Ibnu Ishaq, sirahnya Ibnu Hisham dan sebagainya. Nah, sirah itu tidak pernah dijadikan sebagai dasar agama, sedangkan sunnah dia jadi dasar agama. Padahal dua-duanya dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kita harus tahu tuh bedanya. Apa itu yang disebut dengan sirah Nabi, apa yang disebut dengan sunnah Nabi. Sirah itu tidak jadi dasar agama, sunnah jadi dasar agama. Ya, tidak ada yang dalil Quran tuh misalnya gini nih. Kewajiban sholat karena apa? Oh, pertama ada dalam Al-Quran, aqimus sholat. Yang kedua ada dalam hadis, ma faradu alayya minas sholat, misalkan gitu ya, sholawatul khamsu illa anta tawa syai'an, umpamakan gitu sebutkan tak ya, tina Quran tina sunnah. Apakah ada dalil dari sirah Nabi Muhammad SAW? Tidak ada. Di dalam sirah Nabi ada penjelasan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dalam Isra dan Mi'raj itu diceritakan Nabi mendapatkan kewajiban tentang sholat 5 waktu. Nah, kan itu ada ceritanya ya dalam sirah itu. Tapi kisah itu tidak dijadikan sebagai dasar kewajiban sholat. Kita hanya tahu ceritanya saja. Oh ya, ada peristiwa Isra Mi'raj. Kewajiban saum. Kewajiban saum itu diwajibkan berdasarkan apa? Karena ada ayat Quran. Surat Al-Baqarah ayat berapa, Bu? 185 ya, kalau 183 itu bukan perintah kewajiban saum Ramadan. Nah, kewajiban saum Ramadan itu Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas dan seterusnya, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Itu satu. Yang kedua, nah, itu nanti ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang kewajiban saum. Nah, itu sunnah, Al-Quran sunnah. Kemudian ada cerita pada tahun kedua Hijriyah. Pada tahun kedua Hijriyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah agar mengganti saumnya dari yang tadinya saum pada tanggal 10 Muharram sebagai kewajiban, diubah menjadi saum pada bulan Ramadan. Ayat dongengnya tadi nasirah, tapi itu tidak dijadikan sebagai dasar kewajiban saum gitu. Nanti ada dasar kewajiban jihad fisabilillah. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum dzulimu. Diizinkan bagi orang-orang mukmin yang dizalim untuk mengangkat senjata berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dikuatkan nanti dengan hadis-hadis, banyak sekali hadisnya. Di dalam sirah banyak cerita tentang perang Nabi Muhammad SAW, tapi tidak dijadikan sebagai landasan dan dasar kewajiban agama. Nah, ini harus kita pahami nih. Nanti kalau kita tidak bisa membedakan antara sunnah dengan sirah, itu mungkin bingung. Dua-duanya berasal dari Nabi, tapi satu jadi dalil, satu tidak. Supaya nanti kita juga tahu, jangan tertipu itu. Jangan tertipu, sebab ada sebagian aliran sesat. Di kita ini banyak aliran dhol mudil itu yang menjadikan dalilnya itu adalah sirah Nabi. Padahal itu keliru. Contoh misalnya, ada aliran yang sering kita dengar lah di Garut Seurnya. Karena teh alirannya NII, wah, Negara Islam Indonesia, nyebarkan ajaran. Wah, kita ini sekarang masih zaman Mekah, masih zaman Madinah. Zaman Mekah, zaman Madinah itu sirah itu. Ya kan, kita tidak nemu di dalam hadis tok pangmilarikan. Mana hadis makiyah, hadis madaniyah. Ayat atau Quran makiyah madaniyah mungkin ada, tapi itu mulgho secara syar'i. Ayat Quran itu mau dia madaniyah atau makiyah, itu tidak ada pengaruhnya, sama saja dijadikan sebagai dalil. Mau dicampur antara yang Mekah, Makiyah dan Madaniyah tidak masalah. Komo hadis itu juga sama. Dia tidak mengenal Mekah dengan Madinah, tapi banyak di kita ini yang mengenalkan agama seolah-olah kita ini sekarang berada pada periode Mekah atau periode Madinah. Dan itu ada konsekuensinya. Ketika kita berada pada periode Makiyah, Mekah, dan cenah periode Mekah macan aya kewajiban sholat 5 waktu. Itu sabab can aya kewajiban sholat 5 waktu, jadi sholat teh sakahayang we. Terus Makiyah macan aya kewajiban puasa bulan Ramadan. Jadi teu kudu puasa bulan Ramadan teh. Ngan geus aya kewajiban infak.
Itu sebab ayat-ayatnya kan itu. Ciri jalma takwa teh alladzina wa mimma razaqnahum yunfikun. Tah, jadi nu digedekeun teh infak. Ibadah teh infak we wungkul hayo sina keluar duit. Nah, gitu. Periode Madinahnya kapan? Nanti katanya periode Madinah itu kalau sudah ada negara Islam. Dan Nabi cenah di Madinah teh geus aya negara Islam. Ini dalil dari mana? Tidak pernah dikenal dari para ulama yang membangun argumentasi agama berdasarkan periodisasi sejarah. Sok pamilarikeun di mana? Enggak ada. Karena memang sirah Nabi itu bukan dasar agama. Sob celaka nanti kita kalau menjadikan sirah Nabi itu sebagai dasar agama. Rusak itu agama. Kita bisa kita bisa bikin agama itu bisa macam-macam. Dan awal bid'ah di dalam agama, aliran-aliran sesat itu karena dia sudah menyeleweng dari prinsip dasar beragama itu. Kan Allah memerintahkan farudduhu ilallahi war rasul, kembalikan kepada Allah kepada Rasul, maknanya adalah farudduhu ilal Quran, farudduhu ilas sunnah al-mu'tabarah. Tiba-tiba kemudian kita kembalikan kepada selain dari dua itu. Nah, salah satunya adalah sirah Nabi Muhammad SAW. Maka pasti akan terjadi kekacauan-kekacauan. Belum lagi nanti katanya tahap-tahap perjuangan di dalam Islam. Jadi seolah-olah yang namanya tahap-tahap perjuangan di dalam Islam itu sebagai kewajiban agama yang pasti dan pokok. Seperti misalnya dakwah itu harus sirriyah dulu, kemudian jahriyah, setelah itu nanti mendakwahi siapalah itu ya pembesar-pembesar, setelah itu bikin negara dan seterusnya. Jadi seolah-olah kewajiban kita di dalam mendakwahkan dan menegakkan agama Islam itu harus seperti itu persis. Padahal gak ada dalilnya di dalam sunnah itu. Kita hanya menemukan itu di dalam sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Padahal sejarah itu bukan dasar bagi agama. Nah, ini yang harus kita pahami nih. Sebab kita nanti banyak dikelirukan ya dengan penjelasan-penjelasan dari orang-orang yang ingin memaksakan pemikirannya, tetapi dasarnya lemah, nggak ada dalam sunnah, apalagi di dalam Quran. Diadanya itu cuma menggunakan dalil sirah sejarah, seolah-olah itu benar, seolah-olah itu adalah perbuatan Nabi Muhammad SAW. Nah, baik, kita jelaskan sekarang ya, apa bedanya itu sirah dengan sunnah. Sirah Nabi Muhammad SAW itu beda sekali dengan sunnah. Sunnah itu adalah periwayatan langsung tentang apa yang didengar dan dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Langsung ya tama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Nah, gitu kan, itu dalam sunnah. Abi Hurairah mengatakan, Rasul pernah mengatakan begini. Abi Hurairah mengatakan, saya melihat Rasulullah SAW begini. Itu namanya sunnah Nabi, hadis Nabi. Dan yang namanya sunnah itu potongan-potongan, dan itu yang sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala dibuat. Jadi yang namanya sunnah kalau kita baca hadis, dah hadis mataran nyambung atuh. Hadis hiji jeung hadis sejen teh dongengna beda. Ini ceritanya begini, ini ceritanya ke sini kan gitu. Tetapi kan yang diambil bukan soal nyambung atau tidak nyambungnya. Tapi yang diambil adalah makna dari hadis itu, sehingga dia bisa mengkonstruksi agama. Jadi bisa menetapkan agama supaya agama ini tidak berubah. Itu yang namanya hadis sunnah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan yang namanya sirah Nabi atau sejarah ya tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW itu adalah hasil rekonstruksi. Rekonstruksi teh naon? Ngadongengkeun deui apa yang pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Itu namanya sejarah. Sirah. Jadi sirah Nabi Muhammad SAW itu bukan hadis, walaupun kadang-kadang menggunakan hadis. Sekali lagi nih, sirah Nabi itu bukan hadis, tapi dia adalah kerjaannya para sejarawan. Saya belajar sejarah, ya, 1, S2, S3 belajar sejarah. Pekerjaan saya merekonstruksi, ngadongengkeun deui naon nu kajadian zaman baheula. Contoh misalnya, saya menulis sejarah Ahasan. Jadi saya itu menceritakan Ahasan, seolah-olah yang melakukan itu Ahasan. Padahal itu bukan perilakunya Ahasan, gitu. Tapi saya menceritakan tentang Ahasan berdasarkan
beberapa fakta, bukti dan sebagainya begitu. Jadi itu cerita saya, bukan ceritanya Hasan. Jadi kalau sekarang ada sirah Nabi, itu bukan ceritanya Nabi, tapi cerita yang menulis sejarah itu. Contoh misalnya ada sirah yang ditulis oleh Ibnu Hisham. Ibnu Hisham itu atau Ibnu Ishaq lah yang paling tua ya menulis sirah Nabi. Beliau ini hidupnya lebih kurang 150 tahun setelah Rasulullah SAW meninggal. Kemudian merumuskan sirah Nabawiyah. Nah, jadi menceritakan Nabi dari mulai lahir sampai meninggal, sampai perang-perang dan seterusnya diceritakan. Itu bukan ceritanya Nabi itu, tapi ceritanya Ibnu Hisham tentang apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Apakah dia menyaksikan sendiri? Tidak. Ibnu Hisham itu jauh deh 150 tahun setelah Nabi tidak ada. Cuma sejarawan itu memang pekerjaannya begitu, tukang dongeng kan gitu. Jadi ngadongengkeun, sanajan teu pernah ngalaman. Itu. Jadi enaknya sejarawan kan gitu ya, tidak pernah ngalaman tapi bisa ngadongeng, loba dongeng nanti kan gitu. Nanti kita bisa bikin cerita banyak sekali. Nah makanya kenapa sirah Nabi itu tidak pernah dijadikan sebagai dasar agama? Karena dia bukan kaul Nabi, bukan af'al Nabi, tapi dia adalah cerita yang dibuat oleh penulis sirah tentang apa yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Sumbernya dari mana dia menceritakan cerita tentang Nabi Muhammad itu? Sumbernya yang pertama bisa dari hadis, bisa ya. Hadis itu bisa. Ngan ari sirah mah hadis teh teu kudu dipilihan nu sahih wae. Beda dengan untuk hukum agama. Dalam hukum agama itu hadis ketat sekali. Jadi yang namanya kritik hadis, nakad hadis ya, itu mengkritik hadis kudu nepi ka kapanggih anu sahih, itu panjang sekali ceritanya itu. Prosesnya panjang. Makanya ada namanya ulumul hadis. Ulumul hadis itu ada riwayatan, ada diriwayatan. Ada riwayat itu ngumpulkeun hadisna kumaha jeung ti mana. Yang kedua, diriwayatan itu mengkritik apakah hadisnya ini sahih atau tidak, bisa diterima atau tidak, dapat diamalkan atau tidak. Nah, itu ilmu hadis, ulumul hadis. Ulumul hadis itu tidak digunakan untuk menulis sirah. Sebab kalau ulumul hadis dipakai untuk nulis sirah mau jadi. Itu, karena dia nanti banyak sekali yang tidak bisa dipakai ya. Gitu. Nah, dalam ulumul hadis ketat sekali pemilihan hadis-hadis itu. Jangan sampai ada pemalsuan sedikit pun. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kan gitu ancamannya ya. Kalau ada yang berdusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka siap-siap itu tempatnya sudah disediakan di neraka. Jadi makanya para muhadis itu semangat sekali untuk memilah-milah mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif, mana hadis yang bisa dipakai atau tidak. Gitu. Nah, itu kan jadi itu ketat dalam ilmu hadis itu. Dan kita hanya menggunakan hadis-hadis yang sahih saja, yang makbul saja, yang bisa diterima saja. Yang tidak diterima keun wae sanajan kapanggih teu dipake. Itu sehingga hadis-hadis anu dhaif, hadis maudhu, hadis-hadis palsu dan sebagainya udah dibuang saja. Sedangkan di dalam penulisan sirah Nabi, jangankan hadis dhaif, lain hadisnya bisa dipakai. Nah, ini ya. Dalam menulis sirah Nabi, jangankan hadis dhaif, bukan hadis saja bisa dipakai karena itu nulis sejarah. Jadi gini nih, cerita sirah Nabi ya, cerita sirah Nabi. Contoh, ketika sirah Nabi mau menceritakan tentang perang Uhud, di dalam hadis tidak diceritakan tingginya gunung Uhud sekian, di sekitar gunung Uhud ada apa saja, posisinya di sebelah utara, di sebelah selatan, teu aya hadisnya itu. Tapi kita bisa datang ke tempat yang namanya Uhud itu. Nah, itu namanya artefak. Artefak itu peninggalan. Oh iya gunung Uhud teh, oh sing horeng gunung Uhud teh aya di beh kulon, di beh wetana aya Jabal Rumat umpamanya kan gitu ya. Terus waktu pasukan dari pasukannya Khalid bin Walid memutar gitu, ini memutarnya kira-kira kemana nih? Berapa kilometer? Di hadis tidak diceritakan.
Tapi kita tahu ukuran kilometer itu dikira-kira saja. Dari apa? Dari Gunung Uhud yang dikelilingi, terus diukur ukuran Gunung Uhud nanti. Oh ya ini mungkin sampai di sini. Lalu diceritakanlah secara detail. Dari sini pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan, kemudian masuk ke daerah sini, ketemu di sini dan seterusnya. Apa ada dalam hadisnya? Tidak ada. Kita tahu dari mana? Karena si sejarawan ke Gunung Uhud diukur kan gitu. Itu tidak pakai hadis ukurnya itu. Menceritakan posisi Gunung Uhud itu pakai hadis. Itu pakai naon dah. Dia cerita tidak pakai hadisnya sendiri aja, orang tahu dia Gunung Uhud diukur sakieu. Mantak dongengna jadi rame. Dalam baca hadis mah teu rame. Itu. Kenapa? Karena baca hadis itu semata-mata hanya yang disaksikan saja dari Rasulullah SAW. Sedangkan perang itu kan isinya bukan cuma Rasul, banyak juga yang lain. Belum lagi nanti ada kisah-kisah yang dikisahkan oleh orang Quraisy sendiri, orang jahiliyah. Kan ada syair-syair jahiliyah ngadongengkeun perjalanannya Khalid bin Walid, menceritakan perjalanannya orang-orang Quraisy dari Mekah menuju ke menuju ke Uhud gitu, sampai ketemu nanti di Uhud dengan pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bukan kisah dari Nabi Muhammad SAW, tapi dari orang Quraisy dipakai. Nah hadis mual ayat itu hanya ada dalam cerita-ceritanya orang-orang Quraisy. Dipakai nggak oleh sejarawan? Dipakai. Gitu supaya apa? Supaya ceritanya menjadi hidup. Tah kieu ya ringan dongeng siroh teta. Jadi aya dongeng nanya akan gitu. Nabi lahir. Coba sekarang nih kita bayangkan saja Nabi Muhammad SAW lahir. Hadisnya ada tidak? Gak ada hadis tentang Nabi Muhammad lahir dan Nabi Muhammad jadi nabi. Itu ya sanajan ayat dongeng, nah nggak jadi hadis itu. Itu kenapa itu? Karena dia atau tidak akan jadi sunnah. Kenapa ya? Sebelum Nabi menjadi nabi, apapun yang terjadi tidak akan berimplikasi pada apapun terhadap agama kita. Jadi Nabi rek lahir poe Senin, rek lahir poe Rebo, rek lahir tanggal 12, tanggal 11, tanggal 20 itu nggak pengaruh buat agama kita. Memang kalau Nabi hari Senin, kemudian yang lahir hari Senin itu lebih utama daripada yang lahirnya hari Kamis misalnya gitu. Kan tidak juga, sama saja gitu. Ya, makanya kan dari mana kita tahu tentang kelahiran Nabi itu pada tahun gajah, Amul Fil itu? Kan kalau di dalam surat Al-Fil cuma diceritakan saja, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Ayat cerita lahir Nabi didinya tidak ada. Tapi kenapa kemudian itu jadi ciri wah itu lahir Nabi itu surat Al-Fil. Gak ada cerita lahir Nabi surat Al-Fil itu. Al-Fil itu menceritakan bagaimana kekuasaan Allah menghancurkan Abrohah. Kan gitu. Cerita soal Nabi Muhammad lahir pada pada tahun gajah itu Amul Fil itu dapat ceritanya dari orang-orang Mekah jahiliyah itu. Kan kita bisa kita coba bisa perhatikan ya. Yang namanya sirah Nabi itu sumbernya bisa macam-macam. Bisa hadis Nabi ayah saware hadis Nabi. Ada juga sumbernya itu tadi itu ya artefak lain hadis-hadis acan. Itu mah sejarawan namanya rajin gitu. Terus ada cerita orang jahiliyah, ada cerita orang-orang kafir, ada juga dimasukkan di situ. Sebagian mungkin ceritanya Bani Israel atau cerita Israiliyat ada. Jadi tidak satu sumber, itu sumbernya macam-macam sirah Nabi itu. Makanya sirah Nabi tidak bisa dijadikan sebagai dasar agama. Ta eta tidinya mata lamun aya anu dagang agama dalilnya itu sirah Nabi, itu sudah segera tinggalkanlah nu kitu pasti aliran sesat tuh yang model begitu. Itu sudah hampir bisa dipastikan. Enggak ada dalilnya dari mana itu. Kita beragama kok dasarnya sirah. Itu ya. Nah, sirah Nabi itu konstruksi gitu. Jadi cara bagaimana nanti cerita tentang kelahiran Nabi sampai meninggalnya itu bisa difahami secara manusiawi. Nah, makanya nanti yang menulis sirah itu juga macam-macam. Nanti kita cerita berikutnya ya. Nah, tapi ini prinsipnya dulu nih, supaya kita tahu nanti kaitan agama dengan sirah Nabi Muhammad SAW.
Tuh, nah makanya kalau belajar Quran, belajar hadis itu fardu ain, ya, belajar sirah Nabi itu belum tentu fardu ain. Kecuali bagi yang nanti belajar sejarah. Nah, ini yang harus difahami dulu secara dasar. Nah, oleh sebab itu untuk mengenal Nabi Muhammad SAW, ma'rifatur Rasul, yang paling pertama itu kita jangan berusaha mengenal Nabi Muhammad itu dari sirah, itu keliru itu. Jadi kalau kita mau mengenal siapa Nabi Muhammad SAW, kalau kesimpulan kita bahwa yang harus kita pelajari, wajib kita pelajari untuk mengenal Nabi Muhammad pertama kali itu adalah sirah Nabi, ini keliru. Kenapa? Karena yang menggambarkan sosok Nabi Muhammad SAW melalui biografi Nabi Muhammad atau sirah Nabi Muhammad SAW itu macam-macam, dengan tujuan yang bermacam-macam juga. Itu. Ada yang memperkenalkan Nabi, dia nulis sirah. Sirah Nabi ini diperkenalkan Muhammad. Tapi tujuannya untuk menganggap bahwa Muhammad ini adalah manusia biasa. Contoh misalnya, mungkin kita jadi bangga ya ketika ada seorang Yahudi namanya Michael Hart. Nah, Michael Hart itu menulis buku judulnya 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Nah, itu populer sekali itu bukunya Michael Hart. Kawan-kawannya si Michael Hart juga banyak yang protes. Kenapa dia tempatkan Nabi Muhammad dari 100 tokoh itu yang paling berpengaruh di dunia? Apakah Michael Hart ini dia adalah orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW? Jawabannya tegas tidak. Karena sampai mati dia tidak pernah masuk Islam. Gitu. Jadi Michael Hart anggar we kafir kan gitu ya, tidak pernah masuk Islam, padahal dia nulis buku yang menempatkan Nabi Muhammad itu sebagai tokoh paling berpengaruh sepanjang sejarah. Kata Michael Hart, saya tidak bisa, banyak yang protes ke dia itu, kenapa tidak tokoh Yahudi saja? Ini saya tidak bisa tidak bisa membantah fakta bahwa Muhammad walaupun sudah meninggal, tapi Muhammad ini pengikutnya sampai sekarang jumlahnya sangat banyak dan paling taat di dunia. Umat Islam jumlahnya miliaran. Walaupun tidak pernah ketemu Muhammad, tetapi umat Islam ini taat sekali mengikuti apa yang dikatakan Muhammad. Itu kata Michael Hart, begitu argumennya. Dan bisa kita terima. Cuma masalahnya itu apa? Masalahnya kesimpulan Michael Hart, pengaruhnya Muhammad kepada pengikut-pengikutnya itu karena kualitas leadership kepemimpinannya Muhammad. Nah, ini mungkin ya kalau selewat mah ya tenanawan atuh ya Nabi Muhammad kepemimpinannya hebat. Tapi bukan itu yang menjadi persoalan. Yang menjadi persoalan ketika Michael Hart menuliskan Muhammad itu sama sekali tidak pernah disinggung bahwa Nabi Muhammad ini adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehebatan Muhammad ini bukan semata-mata karena Muhammad leadershipnya kuat. Kan mestinya kita sebagai seorang mukmin yakin kan bahwa Nabi Muhammad itu membawa risalah Allah Subhanahu wa taala. Pengaruh Nabi Muhammad itu bukan semata-mata karena Muhammadnya sebagai pribadi, tapi karena beliau adalah utusan Allah. Melekat pada dirinya risalah Allah Subhanahu wa taala, dan yang diabadikan bukan Muhammadnya melainkan risalahnya. Sehingga hakikat ketaatan umat Islam itu bukan cuma ketaatan kepada Rasul, tetapi hakikatnya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang tidak pernah dicantumkan di dalam bukunya Michael Hart. Kenapa dia tidak mencantumkan itu? Karena dia orang kafir. Seandainya dia orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan mengaitkan kekuatan Nabi Muhammad itu dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dia kafir, dia tidak mencantumkan itu. Itu masih agak penting lah, makanya buku Michael Hart tidak terlalu kontroversial di kalangan umat Islam. Ada lagi yang lain. Ada seorang orientalis lagi kan gitu ya. Ini baru meninggal nih tahun 2006.
Namanya William Montgomery Watt. Dia nulis 3 buku penting tentang sirah Nabi Muhammad SAW. Buku pertama judulnya Muhammad as a Prophet. Muhammad at Mecca. Buku kedua Muhammad at Madinah. Buku ketiga judulnya Muhammad as a Prophet and Statesman. Nah, itu dia 3 bukunya Michael Hart. Muhammad di Mekah, Muhammad di Madinah, Muhammad sebagai nabi dan sebagai negarawan. Apa hal penting? Ini si Montgomery Watt ini seorang Kristen. Dia tidak pernah masuk Islam sampai mati, tapi dia menulis sirah Nabi Muhammad SAW. Itu kan mungkin buat kita, bagi umat Islam seolah-olah wah hebat sekali ya, ada orang Kristen saja menulis sirah Nabi Muhammad SAW. Dan itu kalau kita membaca bukunya, mengikuti pikiran-pikirannya dan mengimaninya, itu bisa bahaya sekali. Kenapa begitu? Karena kesimpulan Montgomery Watt ketika dia menjelaskan bahwa Muhammad itu dianggap nabi karena dia mengaku menerima wahyu di Gua Hiro. Nah, itu kan kepercayaan kita begitu ya. Kita yakin bahwa di Gua Hiro itu Nabi Muhammad didatangi oleh siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu surat Al-Alaq sampai dari ayat 1 sampai ayat 5. Dan itu adalah permulaan Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai nabi dan rasul. Tapi kata Montgomery Watt, ingat Muhammad ini adalah orang yang manusia biasa dia. Untuk menerima wahyu kan gitu ya, untuk menerima wahyu itu jauh dari kemungkinannya jauh kata Watt ini ya. Nah, lalu apa yang dialami Muhammad sebetulnya ketika dia berada di Gua Hiro itu? Yang dialami Muhammad adalah semacam halusinasi. Jadi cek si Montgomery Watt, Muhammadnya lain dari wahyu tapi halusinasi. Ada dalam keadaan tidur dengan bangun. Karena Nabi Muhammad ini dia sering melakukan pertapaan atau menyepi ya. Nah, dia menyepi, tapak dulu, tahanus di Gua Hiro itu kan. Dia tahanus, nah makanya dalam waktu-waktu tertentu ketika dia sangat lelah, antara ngantuk dan tidur tuh biasanya kadang-kadang terjadi halusinasi. Dan itu dia pakai teori psikologi. Diambil dari orientalis lain yang sudah menulis The Psychology of Prophet. Jadi sudah ada orang orientalis yang nulis tuh, dipakai teorinya ini oleh Watt, bahwa Muhammad itu sebetulnya tidak menerima wahyu, tapi dia berhalusinasi. Wah, luar biasa ya. Halusinasinya Nabi Muhammad itu bisa sampai sabaraha ayat ya, genep 1220 genep ayatnya. Wah, banyak sekali itu. Itu halusinasi itu segitu. Jadi loba nunutanan itu Nabi Muhammad nunutannya jadi wahyu itu. Nah, ini kata si Montgomery itu begitu ya. Nah, terus bagaimana Muhammad ini kok bisa dipercayai oleh pengikut-pengikutnya? Nah, ini Watt lagi nih, ini bikin teori lagi. Katanya Nabi Muhammad itu bisa dipercayai karena dia ini punya sifat negarawan, statesman gitu. Jadi dia ini seorang pribadi yang supel bergaul. Dia pandai berkomunikasi secara politik. Dia bisa menjalankan fungsinya sebagai seorang negarawan. Saja dipuji-puji tentang kepribadian Muhammad ini. Ya, kita ketika orang kafir memuji kepribadian Nabi Muhammad, mungkin kita menjadi simpati. Oh ya orang kafir ini hebat memuji Muhammad. Padahal yang paling pokok dia ingin meruntuhkan akidah kita tentang Nabi Muhammad SAW. Apa pokok akidah kita terhadap Muhammad? Syahadat kita kepada Nabi Muhammad itu adalah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu syahadat. Kami bersaksi, aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Itu syahadat kita pada Nabi Muhammad itu kan kita yakin bahwa Muhammad itu lain Muhammad manusia biasa, tapi dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, dia adalah Rasulullah. Sedangkan orang Kristen sampai hari ini dan orang Yahudi meyakini bahwa Muhammad itu adalah nabi palsu. Jadi tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Nasrani di dunia ini sampai hari ini yang mempercayai Muhammad itu adalah utusan Allah. Dia itu dianggap sebagai nabi palsu, nabi yang ngaku-ngaku seseorang yang mengaku-ngaku sebagai nabi.
Karena katanya Nabi itu nanti datangnya bukan dari orang Arab seperti Muhammad, tapi harus datang dari anak keturunannya Israel. Israel teh Yakub ya, Nabi Yakub. Berarti kalau tidak dari orang Nasrani ya orang Yahudi. Gitu. Makanya sampai sekarang orang Yahudi dan orang Nasrani itu masih meyakini Nabi itu terus ada. Sampai kiamat Nabi itu terus ya. Kalau ditanya sama orang Kristen itu, paus itu siapa itu? Nabi. Kepala gereja kan nanti ada Kristen, Protestan, ada Katolik. Nah, yang Katolik itu paus itu nabinya. Yang Protestan nanti kepala gerejanya itu, pemimpin tertingginya itu adalah nabi mereka. Jadi nabi itu masih terus ada sampai sekarang. Yang palsu itu adalah Muhammad, dia bukan nabi. Itu nabi akon-akon wungkul. Nah, itu keyakinannya orang Kristen. Makanya kalau orang Kristen nulis sirah Nabi Muhammad SAW, bukan mau memuji Nabi Muhammad, bukan mau menggembirakan umat Islam, meyakinkan keyakinan umat Islam, tidak. Mereka nulis sirah Nabi itu tujuannya adalah untuk membenarkan klaim mereka bahwa Muhammad itu adalah Nabi palsu. Itu pokoknya mah itu. Memang tidak dijelek-jelekkan Nabi Muhammad itu. Yang kesini-sini ya dipuji Nabi Muhammad. Tapi satu yang akan mereka hancurkan apa? Bahwa Muhammad bukan seorang nabi. Tapi ada juga yang berlebihan, nanti orang Kristen, orang Yahudi yang nulis Nabi Muhammad itu dengan menghina, misalnya Nabi Muhammad pedofil, penyuka anak kecil, buki ke AWW dan seterusnya. Itu ada yang menghina gitu. Tapi yang itu nggak terlalu laku. Pasti umat Islam langsung dipicit. Tapi kalau yang muji-muji Nabi Muhammad, banyak yang baca, tapi dia lupa bahwa orang Kristen itu tidak pernah meyakini bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Tah eta teh sirah Nabi. Sirah Nabi itu biografi Nabi, bahasa Arabnya siratun Nabi. Coba bayangkan kalau kita seandainya mengenal Nabi Muhammad SAW lewat bacaan seperti itu, apa jadinya kita? Kita tidak akan percaya bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Kita justru mengenal Nabi Muhammad dengan cara yang keliru, dengan cara yang tidak benar. Apalagi gitu ya, apalagi kalau yang menulis itu adalah orang-orang yang benci pada Islam. Masih mending sirah Nabi ditulis oleh ulama. Ya tentu namanya ulama ya. Menulis sirah itu dalam rangka untuk memperkuat akidah kita. Dituliskan yang ada kaitan dengan atau yang merupakan turunan nanti dari keyakinan kita, dari akidah kita, ditulis sirah Nabi. Makanya kalau mau baca sirah Nabi, walaupun yang tulisan orang Kristen itu bagus-bagus, seperti bagus, hebat dan sebagainya lah, ulah dibaca gitu. Baca saja yang ditulis oleh ulama, lebih banyak dan lebih baik, lebih positif juga dan lebih sehat buat keyakinan dan keimanan kita. Gitu. Lalu kalau begitu, untuk mengenal Nabi Muhammad teh kudu kumaha atuh. Nah, ini yang harus kita pahami, bahwa mengenal Nabi Muhammad SAW yang pertama kali itu kita harus mengenalnya lewat Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW sendiri. Jadi kita sebelum mengenal Nabi Muhammad dari yang lain-lain, kita kenali dulu apa yang diceritakan Al-Quran tentang Muhammad dan apa yang diceritakan hadis-hadis Nabi tentang dirinya sendiri. Itu sebab itu umdah, itu pokok yang menjadi pegangan kita untuk mengenal Nabi Muhammad SAW. Itu namanya ma'rifatul Rasul. Jadi dasar dari ma'rifatul Rasul itu adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kalau sejarah dasarnya bisa macam-macam. Gitu, hadis wae bisa, hadis setengah palsu gitu bisa. Gitu ya, hadis yang doib lemah gitu itu masih banyak dipakai itu. Misalnya ada cerita tentang apa hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Pan di Madinah tadi disambut ya pakai lagu apa Bu? Tola'al badru alaina, wah rapal kabeh tola'al badru alaina. Sok pangmilarikeun hadis anu sahih eta. Ada yang menceritakan tola'al badru alaina, enggak akan ketemu itu. Kabeh hadisnya munkar semua kan gitu ya, ada mendekati palsu juga kan gitu, karena ada yang tertuduh berdusta si rawinya itu, dan itu lemah semua, nggak ada riwayat yang sahih itu. Nabi disambut dengan tola'al badru alaina. Jadi secara sejarah itu apa namanya malah nggak masuk akal tuh gini kan, tola'al badru alaina, telah muncul bulan purnama menuju kepada kita, min saniyatil wada, dari arah saniyatul wada.
Saniyatul Wada itu satu tempat, ya satu tempat tuh. Kalau perjalanan Rasul dari Mekah menuju ke Madinah, rek ti mana wae jalana moal lewat Saniyatul Wada. Itu karena Saniyatul Wada itu dari arah yang lain. Jadi menuliskan Saniyatul Wada saja itu sudah jadi pertanyaan. Ya teh kira-kira bener ente da moal mungkin lewat Saniyatul Wada tuh. Rasul datang ke Madinah lewat Saniyatul Wada. Itu padahal Saniyatul Wada tidak pernah terlewati dari jalur manapun dari Mekah menuju ke Madinah. Gitu. Nah, tapi kan aya dina sirah nu kitu teh didongengkeun gitu. Jaba sok dinyanyikeun, diarapalkeun ke ibu-ibunya. Kan itu. Nah, kan gitu tuh. Padahal tuh nggak ada. Tapi yang namanya sejarah kan cek sejarawan deh kieu kan gitu. Tong boro-boro hadis palsu, lain hadis wae dipake. Kan. Nah ini ya, kalau masuk akal ya dipakai, kalau ramai dipakai gitu. Itu banyak yang begitu, yang tidak hati-hati ya. Nah makanya kita untuk mengenal Nabi Muhammad itu yang pokoknya ini dulu. Yang pokoknya itu coba mana di Quran yang menceritakan tentang Nabi Muhammad. Sifatnya bagaimana, keadaannya seperti apa, beliau itu siapa. Kan misalnya diceritakan di Quran, makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, kan itu. Di Quran ini mengenalkan begitu. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Muhammad itu bukan bapak dari salah seorang laki-laki di antara kalian. Itu penjelasan Al-Quran. Jadi engke lamun aya nu ngadongengkeun Nabi Muhammad boga anak lalaki, itu pasti harus tertolak. Nabi Muhammad tidak punya anak laki-laki yang hidup setelah dewasa, gitu ya. Anak laki-laki Nabi Muhammad semuanya meninggal dalam keadaan masih kecil. Anak laki-laki pertama Nabi Muhammad namanya Al-Qasim, meninggal masih kecil. Anak keduanya namanya Abdullah, meninggal masih kecil. Anak ketiganya namanya namanya Ibrahim, meninggal juga masih kecil. Gitu. Jadi tidak ada anak laki-laki Nabi Muhammad yang hidup dalam sampai usia yang dewasa. Nah, yang hidup sampai dewasa itu nanti semuanya adalah anak perempuannya Nabi Muhammad SAW. Beliau punya anak perempuan 4 ya, ada Ruqayyah, Ummu Kulsum, kemudian Fatimah, satu lagi ada Zainab. Itu. Nah, ini dari Fatimah nanti menikah dengan Ali bin Abi Thalib, punya anak Hasan dan Husain. Di riwayat lain nanti punya anak satu lagi namanya Ummu Kulsum. Kemudian ada Ruqayyah dan Ummu Kulsum itu menikah dengan Utsman bin Affan. Ya, sebelumnya menikah kepada Utbah dan Utaibah, anaknya Abu Thalib. Abu Lahab. Nah, kemudian nanti dari situ ya Nabi Muhammad ini memang tidak punya anak laki-laki. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Gitu. Jadi itu nanti apa yang dijelaskan Al-Quran ini harus memverifikasi cerita-cerita yang ada di dalam sejarah. Jadi kalau ada yang sampai mengatakan Nabi Muhammad itu punya anak laki-laki yang hidup sampai dewasa, berarti itu adalah cerita yang keliru. Nah, itu dari manapun sumbernya. Kudu di pageran. Apa sebabnya? Sebab bahaya. Nabi Muhammad hidup di masyarakat yang patriarki. Patriarki itu ini garis keturunan bapak itu sangat diagung-agungkan. Makanya nanti setelah zamannya Muawiyah kan, Muawiyah punya anak laki-laki, setelah dia meninggal, selesai masa jabatannya karena meninggal, itu diwariskan jabatannya kepada anaknya namanya Yazid bin Muawiyah. Saya tahu gitu, namun Nabi Muhammad boga anak lalaki, kemungkinan besar yang melanjutkan Nabi Muhammad bukan Abu Bakar, tapi anaknya yang laki-laki itu, dan itu pasti akan jadi masalah besar kalau tidak dilanjutkan oleh anak laki-lakinya. Makanya ngahaja ku Allah teh disebutkan makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Walakin Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Di mana-mana ada sirah Nabi yang mengatakan Nabi Muhammad bukan utusan Allah, maka berarti sirah itu keliru. Wa khataman nabiyyin, dan penutup dari para nabi. Dan siapa-siapa yang menjelaskan ada nabi setelah Nabi Muhammad, sirah manapun itu adalah keliru. Dia adalah penutup para nabi.
Nah itu contoh ya. Ini mengenal Nabi Muhammad SAW. Sifat-sifatnya diterangkan. Kemudian ada lagi nanti penjelasan di dalam Al-Quran. Bahwa Nabi yang diutus itu adalah An-Nabiyal Ummiyah. Nabi yang ummi. Ada Nabi nu ummi teh nu kumaha? Teu bisa maca, teu bisa nulis. Tidak sedikit sirah Nabi yang menuliskan Nabi Muhammad itu bisa baca, bisa nulis, bahkan punya guru. Itu. Contoh misalnya di bukunya Montgomery Watt itu, Watt ingin mengatakan ketika ada pertanyaan, kalau Muhammad itu punya ajaran, namanya Muhammadanism kata orang-orang Kristen gitu ya. Muhammad kan punya ajaran. Itu ajarannya dari mana? Kata Montgomery Watt itu ya dia dari gurunya. Gurunya siapa? Gurunya itu orang Yahudi dan orang Nasrani. Kapan bergurunya? Sewaktu Nabi berjalan bersama dengan pamannya dari Mekah menuju ke mana itu Syam, bertemu dengan pendeta-pendeta di sana. Ada pendeta Buhairo di Busra ya, berdua kali ketemu dengan pendeta itu, dan katanya itu hanya yang diketahui saja 2 kali itu. Mungkin saja Muhammad ketemu dengan banyak pendeta sehingga dia banyak menceritakan kisah-kisahnya orang Kristen di dalam Quran. Nah, cuma dia kreatif katanya, mencari versi yang agak berbeda gitu. Jadi loba versi beda nanti kan gitu ya dengan versinya Kristen. Terus tentang Yahudi dari mana? Lah Muhammad kan pindah ke Madinah. Di Madinah tetanggaan yang Yahudi. Jadi Muhammad ini banyak mendapatkan pengajaran-pengajaran dan pengetahuan tentang Yahudi. Itu dari mana? Dari orang Yahudi. Nah makanya ajaran-ajaran Muhammad itu modifikasi dari Kristen dan Yahudi. Jadi Islam kan gitu. Atau ajarannya Muhammad. Argumennya itu begitu. Makanya dipagari langsung oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa nabi yang diutus itu adalah An-Nabiyal Ummiyah. Nabi nu teu bisa maca, nu teu bisa tulis. Untuk apa nabi tidak bisa baca, tidak bisa tulis itu? Untuk menghindari tuduhan seperti itu. Bahwa Nabi Muhammad punya guru. Punya guru maksudnya guru manusia biasa begitu ya. Nabi itu pernah sekolah? Tidak. Dalam sejarah Nabi, para ulama berusaha untuk mengungkapkan bahwa Nabi itu tidak pernah terlibat dengan kegiatan literasi. Dalam bahasa Inggris, ummi itu bahasa Inggrisnya illiterate. Illiterate teu bisa baca, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Gitu. Jadi Nabi itu masih sejak kecil pagaweanana tepan ngangon domba, tuluy dagang, ari dagang mah teu kudu bisa macanya. Ada pedagang yang tidak bisa baca? Banyak. Gitu. Dulu nenek saya itu pedagang gitu. Mun aya surat saya yang suruh baca kan, dia surat pangbacakeun kan gitu ya. Dia taunya itu cuma mata uang aja. Mau angkat duit apal gitu. Jadi itu bisa ditipu duit, hanya 10.000 diganti ku 1.000 itu bisa. Nah gitu. Nah, dia tukang dagang tapi baca nggak bisa. Gitu. Jadi orang berdagang nggak usah bisa membaca, tidak akan masalah. Gitu. Jadi berdagang itu bukan pertanda dia bisa baca bisa tulis gitu ya. Nah ini Nabi itu setelah itu berdagang, setelah itu menikah dengan Khadijah. Gak ada kegiatan-kegiatan Nabi itu yang berkaitan dengan kegiatan ilmu pengetahuan. Nabi itu cuma punya sifat satu saja. Apa itu? Al-Amin. Nah, itu nanti terangkan lagi di dalam Al-Quran, dalam hadis tentang sifat Nabi yang Al-Amin itu, yang terpercaya. Nah ini untuk menghindari klaim semacam itu tadi, bahwa ajaran Islam datang dari agama lain, dari guru ini, guru itu dan sebagainya. Tidak. Ajaran Islam itu datangnya dari Nabi, dari Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Jibril, diajarkan langsung, teu kudu make bisa baca bisa nulis. Bahkan Nabi ketika menerima wahyu itu tanpa harus membaca, tanpa harus menulis, langsung sampai ke telinga Nabi Muhammad SAW. Nah makanya disinilah mukjizat itu terjadi. Orang yang tidak pernah belajar, tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tapi berbahasanya sangat jempolan, hebat. Sampai disebutkan dalam hadis itu ya. Ini dalam hadis ya, sifat Nabi lagi. Utitu bijawami'il kalim. Aku diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Mengungkapkan kalimat yang pendek tapi isinya dalam sekali. Itu bukan pekerjaan orang nu teu sakola. Sok tinggalinya lamun aya nu teu sakola SD acan cina ceramah. Itu sih kira-kira kumaha eta ngomongna. Kan itu teh kadang-kadang baru 2 kalimat 3 kalimat saja geus teu nyambung ya kaditu pararuh kan gitu ya. Kenapa? Karena enggak ada literasi. Orang yang
berbicaranya baik, berbicaranya terstruktur, bisa kaharti dan sebagainya, itu kan hasil latihan, diajar panjang, dia pengetahuannya banyak, baca ini baca itu dan seterusnya gitu. Karek tangenaheun didengekeun teh mun ngomong teh jeung kaharti ngaguluyur, nah menang sakola eta. Tapi Nabi Muhammad bisa bicara dengan sangat hebat, bahkan yang diucapkan Nabi Muhammad lebih bagus daripada ahli sastra yang terhebat pada zamannya. Ini kan sesuatu yang sangat luar biasa. Itu tidak mungkin dilakukan oleh orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Nah, oleh sebab itu, untuk mengenal Muhammad, para ulama biasanya ya sebelum menulis sirah Nabi, mereka biasanya menuliskan yang disebut dengan istilahnya Syama'il Muhammadiyah atau Syama'ilur Rasul. Imam Tirmidzi yang menulis Sunan At-Tirmidzi itu menulis Syama'il Muhammadiyah. Nah, itu beliau menuliskan tentang ini nih ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad SAW, tapi yang diterangkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW yang sahihah, terangkan begini kan gitu. Itu pokok. Nanti Imam Ibnu Katsir ini kalau Imam Tirmidzi dari abad ke dari abad ke-9 ya, 9 Masehi. Nah, kalau Ibnu Katsir dari abad ke-17 Masehi. Nah, Imam Ibnu Katsir itu menulis Syama'ilur Rasul. Itu sama juga di Quran, di hadis ya, mana yang menceritakan tentang pribadi Nabi. Nah, itu di situ. Dan banyak lagi nanti yang menulis Syama'il di antara di kalangan para ulama itu. Itu yang sering kita lupakan. Sirah Nabi itu sudah alhamdulillah sudah umum, banyak sekali dikaji. Cuma kalau kemudian kita mengkaji sirah Nabi tidak tahu dasar-dasarnya, kita bisa keliru. Bisa keliru itu seperti tadi. Banyak orang yang mengajarkan aliran sesat itu dalilnya sirah Nabi. Eta teh lain hiji dua apa balatak. Padahal sirah Nabi itu tidak pernah dijadikan sebagai dasar agama. Nah gitu. Makanya sebelum kita nanti belajar sirah Nabi, yang harus kita pelajari itu adalah Syama'il dulu ini. Syama'il Muhammadiyah, Syama'ilur Rasul. Hasan, dia dengan sangat cerdas ya, saya kira Hasan ini ulama yang pengetahuannya luas sekali kan gitu ya. Jadi beliau ini tidak menulis sirah Nabi, mungkin juga tidak terlalu tertarik ya, karena nanti ada muridnya Hasan namanya Munawar Khalil. Munawar Khalil ini di antara murid Hasan yang menulis sirah Nabi. Judulnya Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad SAW. Nah, itu nanti bisa dicari ya, kelengkapan tarikh Nabi sekarang diterbitkan lagi oleh Gemainsani Press, 1 jilid tebal. Nah, sedangkan Hasan sendiri beliau nulis ini. Nah, ini nulis mengenal Muhammad SAW. Ini adalah sejenis kitab Syama'il. Cuma memang tidak disebut Syama'il Muhammadiyah oleh Hasan. Beliau menulisnya itu mengenal Muhammad, atau kalau di bahasa Arab itu ma'rifatur Rasul. Ma'rifah atau mengenal Rasulullah SAW. Kenapa? Karena mengenal Rasul itu bagian dari akidah. Jadi harus didasarkan kepada apa? Ayat Quran. Harus didasarkan pada sunnah yang sahih. Itu dulu akidahnya dibangun. Oke. Nanti setelah akidahnya itu kuat, kokoh, baru kita boleh maca dongeng nu sejen. Tapi tidak boleh melanggar akidah. Karena tidak ada yang tidak ada yang melarang kita ini untuk mengambil pelajaran ibrah dari sejarah. Kita diperintahkan untuk fa'tabiru ya ulil absar. Ambil pelajaranlah oleh kamu wahai orang-orang yang memiliki pemikiran. Makanya para ulama semangat menulis sirah Nabi, menulis sejarah Islam dan sebagainya. Nah, cuma nanti harus dibedakan antara membaca sirah Nabi dengan sejarah biasa, karena membaca sirah Nabi harus didasarkan pada akidah yang benar. Itu sebab nanti kalau kita tidak mendasarkan pada akidah yang benar tentang Nabi Muhammad, tidak mendasarkan akidah kepada keyakinan kita tentang Muhammadur Rasulullah, membaca sirah Nabi bisa menjadi keliru dan justru bisa menyesatkan kita. Nah, saya kira itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Qulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah materi di Ustaz Dr. Tiar Anwar Bahtiar M.Hum telah selesai. Untuk selanjutnya, untuk sesi tanya jawab, silakan kepada para bapak dan ibu apabila ada yang ingin ditanyakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Ini Ustaz, pertanyaannya langsung ya. Kenapa golongan-golongan Islam yang cenderung mereka ingin mendirikan negara Islam seperti ISIS, NII, HTI, cenderung mereka itu dikatakan sesat, gitu ya. Cenderung orang mengatakan sesat. Sedangkan yang dikatakan dalam kebenaran itu adalah golongan-golongan Islam yang mendukung sekuler, liberal, bahkan tokohnya jelas-jelas liberal disebut wali. Justru ini yang benar kebenaran, seperti agak terbalik-balik itu saja, seperti agak terbalik-balik itu bagi yang awam yang ingin melaksanakan Islam secara kafah, justru kan ini menjadi sumber kebingungan. Ya, terima kasih. Baik, kenapa yang seolah-olah mendukung ini ingin mendirikan negara Islam dan sebagainya itu banyak dianggap sesat, sedangkan yang mendukung sekuler jadi wali gitu ya. Sesat atau tidak itu bukan kategori politik, tapi kategori akidah. Jadi yang namanya dhalah, jadi kesesatan itu ya di dalam agama itu kategorinya aqaidiyah, keyakinan. Dasarnya itu bukan politik, tetapi dasarnya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu yang harus dipahami oleh kita. Sedangkan soal dukungan-dukungan politik, mendirikan negara dan sebagainya, tidak pernah dijadikan sebagai landasan penyesatan atau tidak penyesatan oleh Nabi dan para sahabat. Gitu. Jadi contoh begini nih, pada waktu kepemimpinan Umar bin Khattab misalnya, Umar bin Khattab itu meninggal. Kemudian di kalangan umat Islam itu ada dua kubu nanti. Ada kubu yang mendukung Ali, ada kubu yang mendukung Utsman bin Affan. Nah itu ada itu orientasi politiknya itu ada, gitu. Nah dua-duanya orang soleh tentu saja ya, baik Ali maupun Utsman bin Affan. Tapi yang mendukung Ali tidak disebut sesat, yang mendukung Utsman tidak disebut sesat juga ya oleh masing-masing. Kenapa? Karena itu adalah perbedaan pandangan politik saja, dan itu bukan soal aqaidiyah. Nanti lebih ekstrim lagi pada masa Ali bin Abi Thalib. Pada masa Ali bin Abi Thalib itu ada yang berusaha menggunakan menggunakan orientasi politik ini untuk menetapkan kesesatan. Contoh misalnya, nanti ada pendukung Ali yang mengatakan siapa-siapa yang mendukung Muawiyah maka dia sudah kafir. Nah ini nanti disebut sebagai kelompok Khawarij ini atau Haruriyun. Siapa yang mendukung siapa yang nanti yang mendukung Muawiyah tidak mendukung Ali, dia adalah kafir. Tapi setelah Muawiyah berdamai dengan Ali bin Abi Thalib, tiba-tiba dia keluar, dia mengatakan Ali bin Abi Thalib sudah kafir. Kenapa Ali bin Abi Thalib sudah kafir? Karena dia sudah bersepakat dengan Muawiyah. Dia berdamai dengan Muawiyah. Nah, dari situlah para sahabat kemudian mengatakan bahwa justru yang tersesat adalah orang-orang yang mengatakan Ali sudah kafir. Ali ini ahli surga. Dia adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Kok berani dia Rasul saja mengatakan Ali ini ahli surga, gitu ya. Sementara orang-orang Haruro ini, orang-orang Khawarij ini mengatakan Ali malah masuk neraka. Hanya gara-gara apa? Gara-gara persoalan politik, gitu. Nah, makanya masalah politik ini sejak masa itu dari zaman sahabat itu tidak pernah dijadikan sebagai dasar untuk menyesatkan atau untuk menyatakan orang sesat atau tidak. Itu tidak pernah dijadikan sebagai landasan itu. Sebab landasan penyesatan itu adalah aqaidiyah. Itu masalah keyakinan. Keyakinan kepada apa? Kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab, kepada hari akhir, kepada takdir, ya, rukun iman, arkanul iman. Siapa yang keluar dari arkanul iman itu, itulah yang kemudian sesat. Gitu. Kenapa? Ini kelompok NII misalnya. Ada NII yang dia ingin mendirikan negara Islam, tapi dikatakan sesat. Sebetulnya dulu Kartosuwiryo ketika mendirikan Darul Islam di zaman Kartosuwiryo tidak ada yang mempermasalahkan.
Walaupun berbeda pandangan politik, misalnya Kartosuwiryo dengan Pak Nasir, dengan Ahasan. Kartosuwiryo mau bikin Darul Islam, Ahasan dukung Masyumi, tetap mempertahankan Republik Indonesia. Tapi dari kedua-duanya tidak ada yang mengatakan Kartosuwiryo sudah kafir, atau kelompok Kartosuwiryo mengatakan Nasir, Ahasan dan kawan-kawan di Masyumi sudah kafir. Tidak ada yang mengatakan begitu. Kenapa? Karena itu hanya perbedaan pandangan politik. Secara keyakinan akidah kan sama saja, gitu ya, sama saja. Dua-duanya masih kene sholat, kiblatna sarua, rasulna etak, Qur'ana sarua, ngajina sarua lah, kira-kira gitu ya. Karena sama-sama dari madrasah yang sama lah kira-kira. Sehingga tidak ada saling mengkafirkan, hanya gara-gara perbedaan pandangan politik. Nanti muncul NII entah KW berapa ini ya istilahnya itu ya. KW teh lamun dina material mah jadi kualitas. Kalau KW ini komandemen wilayah itu. Jadi NII nanti tahun 80-an tiba-tiba mereka merekrut orang itu dengan doktrin takfir. Doktrinnya teh kieu. Kalian yang belum ikut dan berbaiat. Pertama soal baiat ini. Soal baiat. Dia mengatakan gini, barang siapa yang mati dalam keadaan tidak memiliki baiat, mata mitatan jahiliyah, mati dalam keadaan jahiliyah gitu. Bari jeung eta teh henteu dikonfirmasi maksud mati dalam keadaan jahiliyah teh kumaha maksudna teh dina hadis-hadis teh kafir gitu. Apakah ada orang murtad gara-gara tidak berbaiat? Nah, kan harusnya dibaca di dalam kitab-kitab akidah itu. Apa yang dimaksud baiat di situ? Tapi tiba-tiba disimpulkan yang dimaksud baiat di situ adalah baiat kepada imam mereka. Bari jeung imamna teh tara ditemongkeun jeung tara dibejakeun. Nu penting mah pokona mah baiat we. Gitu. Ke imamna mah nyaho sorangan, ting iraha nyahona teh. Bahkan nepi ka kaluar dari TNI teh pernah nyaho imamna nu mana? Sing horeng sieun da si imamna teh bisa diudag-udag ku sarerea. Gitu. Itu imam paling pengecut itu adalah imam NI itu. Sampai sekarang tidak pernah berani menampakkan batang hidungnya itu. Itu dia kalau di baiat itu nanti sama NI dia nggak pernah menampakkan batang hidungnya. Terus dia dengan baiat itu dia sudah mengatakan yang tidak baiat kafir. Ari baiat teh naon eusina syahadat nih. Kenapa harus syahadat lagi? Kita ini belum syahadat. Sebab untuk masuk Islam itu harus syahadat. Syahadat deui. Jadi orang nu can syahadat teh, syahadat di hareupeun imam dianggap naon? Kafir, padahal unggal poe salat, unggal Ramadan puasa, zakat tara tinggalin, sedekah unggal poe. Coba bayangkan tuluy dianggap kafir. Jadi amal kita itu buat apa nanti? Nah, itu kan masalahnya ada di situ. Kartosuwiryo tidak pernah mengkafirkan orang-orang yang berbeda pandangan politik dengan dia. Itu kan urusan politik ya, soal ke perang jeung Soekarno biasa itu, makan gitu ya, namanya perang itu urusan duniawi itu, bukan urusan akidah. Sebab Islam jeung Islamnya bisa perang, baheula Ali jeung Aisyah wae perang. Tapi kan tidak menjadi sebab Aisyah jadi kafir atau Ali jadi kafir, tidak, biasa saja. Waktu itu Kartosuwiryo perang dengan Soekarno. Soekarno itu ya TNI ya, anak buahnya. Tapi kan menyebabkan Kartosuwiryo jadi kafir atau tentara TNI-nya jadi kafir, ya biasa saja. Gitu. Itu soal politik. Persoalan NII sekarang ini lain urusan politik, tapi urusan akidah. Naon sababna nganggap kafir ka batur, ari kafir mah lain urusan politik, kita mau urusan akidah. NII itu sebetulnya kalau mau mendirikan negara Islam, ulah ngajak sahadat, geranyeun partai. Atau sok nyeun negara di mana gitu, nyeun bikin pasukan, kan namanya bikin negara. Mau bikin negara mah ada gampang. Bikin negara itu gampang, cari saja wilayahnya. Sok umpamana di mana ya, di Garut. Di Garut di mana? Di Copong sok. Nah, misalnya kieu negara di Copong, bisa nya negara sacopong oge. Gitu. Tapi kudu kaharti, ari kudu kaharti teh ieu Copong pangawasana kudu leupas ti saha? Ti Jokowi bener teh? Nah, di loba anak buah Jokowi di Copong teh nya ti miti RT, RW, lurah naon teh? Can babinsa, can aya polisi gitu. Ya loba teh kan gitu. Moal mungkin kan dibikeun kitu wae ieu wilayah sanajan saeutik sacopong kan itu moal dibikeun. Kira-kira aya nu lamun aya nu rek ngabarontak dibikeun mah moal tuh kudu perang heula. Lamun perang menang, tah jadi kita negara teh
Itu enteng begitu saja, atau cari pulau lah gitunya. Neangan beh ditun pamengpe kayak pulau teh kan gitu. Atau di mana? Cok ta pulau eta kawasa we. Jieun negara, jieun presiden aya nu negara ukur 10 kan gitunya di mana tuh di Nauru. Kan ukur 10 pendudukna 10.000 terus ada saeun ya henteu. Itunya bedol desa we neangan jieun negara sorangan. Teh hese nyeek jieun negara. Garanan we negara Islam Indonesia. Nu rek jadi penduduk negara Islam Indonesia gampang sok pindah kan dia KTP-na bikin deui ka naon teh camat kan itu pindah jadi nyieun KTP NII. Ya itu kan gampang gitu aja. Gitu. Karena itu masalah politik. Kalau bikin negara masalah politik. Itu maka orang kalau sudah bersentuhan dengan masalah politik, nanti ketemunya itu dengan apa? Dengan alat-alat politik. Ari alat politik teh naon? Pangawasa teh. Penguasa itu dia punya apa? Punya perangkat negara. Dia punya polisi, dia punya tentara, punya polisi, punya perangkat desa, punya perangkat apa, itu namanya perangkat politik. Nu disinghareupan ge bakal eta gitu. Ari nyebarkeun negara Islam Indonesia nu disinghareupan ajengan pan rieu eta teu kaharti. Coba dengan siapa itu yang namanya apa namanya yang menyebarkan ISIS, yang menyebarkan NII, yang menyebarkan apa namanya itu negara-negara Islam yang nu disinghareupan teh saha itu? Yang dihadapi itu siapa? Lawannya siapa? Lawannya itu para ustad, para kiai, para mubalik. Dan nu diajak teh jamaah-jamaah pengajian itu. Berarti itu bukan gerakan politik. Kalau gerakan politik nu disinghareupan Jokowi gitu. Kalau gerakan politik yang dihadapi itu polisi, yang dihadapi itu tentara, yang dihadapi itu aparat negara. Itu namanya gerakan politik. Tah lo bajal ma'awam teh ngarti eta kan gitu. Kan kalau urusan politik mah urusan kekuatan atuh sok kayak ngadu kekuatan we kuat. Itu siapa yang kuat dia pasti yang menang itu. Itu namanya politik. Jadi jangan tertipu antara gerakan politik dengan gerakan akidah. Nah, kenapa para ulama mengingatkan ada aliran-aliran sesat dan gerakan sesat itu? Itu bukan persoalan politiknya, tapi persoalan akidahnya. Itu. Apakah yang sekuler tidak sesat secara akidah? Ya jelaslah gitu ya. Masa sekuler tidak sesat secara akidah? Teu percaya ke Allah teu sesat. Ya sesat kan gitu kan gitu teu kudu didongengkeun. Manya ya ai Kristen sesat teu Bu? Kafir sesat teu? Ah itu teu kedongengkeun nu kitu mah itu geus apal maklumun bidururoh yang begitu itu. Gitu. Tapi kenapa yang begini-begini yang berlindung di balik negara Islam, di balik dengan apa namanya ajaran Islam dan sebagainya perlu disebutkan aliran sesat? Sabab ngabahayakeun disebut Islam tapi lain Islam. Ari geus puguh kafir mah teu kudu disebut Islam atuh puguh kafir. Sebut Islam ge mungeun. Nah, kira-kira begitu itu. Jadi kita harus bisa membedakan mana itu aliran sesat dengan gerakan politik itu dari apa namanya indikator-indikatornya itu sebenarnya mudah saja lah mudah. Lamun benar-benar mah gerakan politik jeung erek negakeun politik gitu ya, kekuasaan. Ya silahkan saja itu bergerak dalam kekuasaan tuh nggak ada nu ngalarang di Islam mah terjadi masalah itu tidak akan merusak akidah. Paling oge kena hukum bugot. Bugot itu bukan hukum kafir itu. Itu hukum muamalah bugot itu. Siga nganyuk bugot tuh ya. Ada orang yang nganyuk itu jadi kafir gara-gara nganyuk. Anu nganyuk menang dihukum tuh. Misalnya ada orang berhutang, teu mayar wae tadi tewak ku polisi bisa tuh. Asupkeun ke penjara. Boleh? Boleh. Gitu. Itu hukum muamalah namanya. Apakah gara-gara yang berhutang masuk ke penjara terus dia jadi kafir? Tidak. Sama seperti hukum bugot. Bugot itu boleh diperangi oleh negara. Ditewak, menang dipaehan, menang asupkeun ke penjara. Apakah kafir gara-gara bugot? Tidak ada. Jadi bugot itu bukan urusan akidah, itu urusan muamalah, masalah politik gitu. Jadi masuknya itu lamun duyun dain itu ya, mudayanah itu masuknya kategori muamalah iktisodiyah. Kalau bugot itu maksudnya nanti masuk dalam kategori muamalah sia-sia kan gitu. Masing-masing nanti ada konsekuensi hukumnya gitu. Tapi tidak menyebabkan orang menjadi hilang akidahnya gara-gara bugot henteu. Maka di dalam sejarah Islam banyak umat Islam yang dia tidak kafir tapi memberontak. Contoh misalnya Abdullah ibnu Zubair. Abdullah bin Zubair teh putrana Asma binti Abu Bakar. Artinya dia adalah cucunya Abu Bakar As-Siddiq. Cucunya Abu Bakar As-Siddiq, dia termasuk sahabat Sighar Ibnu Zubair ini. Apa yang dilakukan oleh Ibnu Zubair ketika kekuasaan Yazid bin Muawiyah? Dia memberontak ke Yazid.
Bugot itu. Tentu diperangi oleh Yazid bin Muawiyah sampai eleh dah Abdullah bin Zubair ini. Apakah Abdullah bin Zubair kafir gara-gara memberontak kepada kepada Yazid bin Muawiyah? Tidak. Tapi hukum bugotnya harus ditegakkan gitu. Nah, jadi jangan keliru nanti antara kesesatan itu dalam itu tidak dalam wilayah politik. Kesesatan itu adanya pada wilayah akidah. Nah, kira-kira begitu ya. Baik, terima kasih.